Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah manajemen biaya dari kelas C. Kami akan menjelaskan pemahaman kami tentang activity based costing. Perkenalkan, saya Waude Farima Biradardai dengan akhiran NIM 228. Perkenalkan, saya Keiza Khairunisa Rituan dengan akhiran NIM 190. Perkenalkan, saya Alia Mukmina Amir dengan stambuk 159. Terima kasih. Baik, kita mulai. Saya mau kamu jelaskan dua metode pembebanan variance overhead dan dalam kondisi apa masing-masing metode digunakan. Baik, dalam kondisi apa dua pembebanan variance overhead ini digunakan? Itu yang pertama, ketika selisihnya kecil atau tidak material, maka langsung disesuaikan ke QoGS karena ini sifatnya lebih praktis. Nah, kalau misalnya nilainya lebih besar atau material, maka variasinya ini harus dialokasikan ke work in process, finished good, dan ke QoGS secara proporsional. Ini agar dapat menunjukkan pemakaian overhead yang sebenarnya. Baik. Kemudian mengapa penggunaan tarif departemen dianggap lebih akurat dibanding tarif seluruh pabrik? Kenapa tarif departemen itu dianggap lebih akurat? Itu karena setiap departemen itu memiliki karakteristik dan penggerak biaya yang berbeda. Dengan menghitung overhead secara terpisah dan memakai dasar unit yang sesuai, maka biaya yang dibebankan itu lebih menunjukkan penggunaan sumber daya yang sebenarnya. Berbeda dengan tarif pabrik tunggal. Kalau tarif pabrik tunggal, dia itu hanya memakai satu dasar pembebanan sehingga dia itu lebih rentan untuk menimbulkan distorsi biaya. Baik, saya mau kamu menjelaskan apa yang dimaksud dengan produk diversity dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi operasi penetapan biaya. Baik, produk diversity itu adalah keberagaman produk dalam perusahaan yang menyebabkan tiap produk menggunakan aktivitas overhead berbeda. Jika hanya memakai dasar unit seperti jam kerja langsung, maka produk volume tinggi itu bisa terbebani terlalu besar. Tapi juga kalau misalnya volumenya rendah, justru akan kekurangan. Akibatnya ini biaya produk itu menjadi tidak akurat dan dapat mempengaruhi keputusan harga serta laba. Baik, coba kamu sebutkan dan jelaskan 4 kategori umum dalam klasifikasi aktivitas menurut sistem ABC. Baik, 4 kategori umum dalam klasifikasi aktivitas menurut sistem activities based costing itu yang pertama ada unit level. Nah, unit level ini dilakukan setiap kali unit itu diproduksi. Yang kedua itu ada batch level. Ini batch level ini dilakukan setiap kali satu batch itu diproses. Yang ketiga itu ada produk level. Nah, produk level ini dia itu mendukung jenis produk tertentu seperti desain dan pengembangan. Nah, yang keempat itu ada facility level.
Facility level ini dia menunjang seluruh operasi pabrik. Nah, klasifikasi ini membantu penelusuran biaya lebih tepat dan efisien. Baik. Kemudian mengapa sistem ABC dianggap lebih detail dibandingkan sistem berbasis fungsi tradisional? Kenapa sistem ABC ini dianggap lebih detail? Itu karena sistem ABC ini menelusuri biaya berdasarkan aktivitas yang benar-benar dikonsumsi produk. Jadi dia ini bukan hanya dari volume produksi. Nah, dengan banyaknya penggerak aktivitas yang relevan, maka biaya produk itu menjadi lebih akurat. Nah, sementara kalau sistem tradisional itu dia memang lebih sederhana, tetapi sering kurang menunjukkan penggunaan sumber daya yang sebenarnya. Kemudian coba kamu sebutkan 5 driver tingkat unit yang paling umum digunakan dan coba jelaskan salah satu drivernya saja. Oke, saya jelaskan dulu tuh yang 5 drivernya. Itu yang pertama ada unit produk. Nah, unit produk itu adalah unit yang diproduksi. Yang kedua itu ada direct labor hours atau jam kerja tenaga kerja. Yang ketiga itu ada direct labor dollar atau dolar TKL. Yang keempat itu ada making hours atau jam mesin. Yang kelima itu ada direct material dollar atau dolar BB. Terus yang mau saya jelaskan ini adalah unit produk atau unit yang diproduksi. Unit yang diproduksi adalah jumlah barang atau komponen yang berhasil dibuat atau dihasilkan oleh perusahaan dalam suatu periode produksi. Baik, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan pembebanan tarif overhead di seluruh pabrik atau overhead assignment plan-wide rates. Jadi yang dimaksud dengan pembebanan tarif overhead itu untuk tarif seluruh pabrik, semua biaya overhead yang dianggarkan dibebankan ke kumpulan seluruh pabrik. Selanjutnya, tarif seluruh pabrik dihitung dengan menggunakan penggerak tingkat unit tunggal yang biasanya berupa jam tenaga kerja langsung. Nah, terakhir, biaya overhead dibebankan ke produk dengan menghasilkan tarif dengan total jam tenaga kerja langsung aktual yang digunakan oleh setiap produk. Kemudian apa yang dimaksud dengan underlying overhead dan overhead overhead? Jadi yang dimaksud dengan underapplied dan overhead itu ketika overhead aktualnya lebih besar dibandingkan overhead yang diterapkan, maka varians ini disebut underapplied overhead atau overhead kurang aplikatif. Nah, kalau misalnya overhead yang diterapkan itu lebih besar dibanding overhead aktual, maka varian ini disebut overapplied overhead atau overhead yang lebih aplikatif. Baik, coba sebutkan dan jelaskan cara variance overhead dibebankan. Jadi variance overhead itu dibebankan dengan 2 cara. Yang pertama itu jika tidak material. Jika tidak material maka dibebankan dengan biaya barang yang terjual. Yang kedua itu jika material maka dibagi di antara persediaan barang proses, persediaan barang jadi, dan biaya barang yang terjual. Baik.
Baik, kemudian coba jelaskan allocation to production accounts itu apa? Itu jika variance overhead bersifat material, maka harus dialokasikan ke produk periode tersebut. Secara konseptual, biaya overhead suatu periode memiliki barang yang telah dimulai tetapi belum selesai. Nah, barang yang telah selesai tapi belum terjual dan barang yang telah selesai dan terjual. Nah, cara yang disarankan untuk mencapai alokasi ini adalah dengan memprorata variance overhead berdasarkan saldo overhead yang terpakai yang ada di setiap akun. Baik, kemudian coba kamu jelaskan apa yang dimaksud dengan non-unit related overhead cost dan mengapa tarif berbasis unit tidak dapat untuk membebaninya. Jadi yang dimaksud dengan non-unit related overhead itu adalah biaya yang tidak mempengaruhi langsung oleh jumlah unit yang diproduksi. Misalnya biaya persiapan dan biaya rekayasa produk. Biaya ini dipicu oleh faktor lain seperti jumlah batch atau jumlah pesanan rekayasa. Jadi bukan cuma jumlah unit. Nah, jika dibebankan dengan tarif berbasis unit, misalnya jam tenaga kerja langsung, maka biaya akan terdistorsi. Produk volume tinggi ini bisa kelebihan biaya, sementara produk volume rendah justru akan kekurangan biaya. Baik. Kemudian apa yang dimaksud dengan bills of activities dalam sistem ABC dan bagaimana perannya dalam penentuan biaya produk? Jadi bills of activity ini adalah daftar aktivitas yang menunjukkan tuntunan aktivitas yang dikonsumsi oleh suatu objek biaya. Objek biaya seperti produk, pelanggan, dan jasa. Nah, bills of activity. Nah, setiap produk itu memiliki bills of activity sendiri yang berisi aktivitas yang dibutuhkan dan besarnya konsumsi. Nah, konsep ini berperan penting karena memungkinkan biaya itu ditelusuri ke produk berdasarkan aktivitas nyata yang dipakai, sehingga menghasilkan penetapan biaya yang lebih akurat. Coba kamu jelaskan bagaimana proses assigning secondary activity cost to primary activities dilakukan dalam sistem ABC. Berikan contohnya. Jadi prosesnya itu biaya aktivitas sekunder dialokasikan ke aktivitas primer yang menggunakannya. Misalnya aktivitas pengawasan perawat adalah aktivitas sekunder. Nah, biaya aktivitas ini dibebankan ke aktivitas primer seperti perawatan pasien sesuai dengan presentasi waktu yang dikonsumsi. Dengan begitu, biaya aktivitas sekunder tidak langsung ke produk, melainkan terlebih dahulu ke aktivitas utama, baru kemudian ke produk. Baik, kemudian apa yang kamu ketahui tentang keuntungan menggunakan sistem ABC yang diperkecil dibandingkan sistem ABC penuh? Keuntungan utamanya itu adalah mengurangi kompleksitas tanpa kehilangan
akurasi. Nah, sistem ini menggunakan rasio konsumsi global untuk mengurangi jumlah driver. Misalnya, jika ada 12 aktivitas, sistem bisa diperkecil menjadi hanya beberapa driver, namun tetap menghasilkan alokasi biaya yang sama akuratnya. Dengan demikian, perusahaan tetap mendapat data biaya yang akurat, tetapi dengan proses yang lebih sederhana dan murah. Baik, kemudian mengapa integrasi sistem ABC dengan ERP dianggap penting dalam manajemen biaya modal? Dianggap penting karena ERP ini menyediakan data real time dari berbagai fungsi, yaitu SDM, produksi, akuntansi, penjualan, dan seterusnya. Nah, yang dibutuhkan oleh ABC seperti data biaya sumber daya dan jumlah aktivitas. Integrasi ini memudahkan pengumpulan data, membuat informasi biaya lebih akurat, dan mendukung keputusan strategi serta perbaikan berkelanjutan. ABC menggunakan data ERP untuk menghitung biaya aktivitas, sementara hasil analisis ABC dapat dikembalikan ke sistem ERP untuk mendukung kontrol operasional. Baik, kemudian mengapa informasi biaya yang akurat penting dalam persaingan bisnis? Mengapa penting? Karena informasi biaya yang salah bisa membuat harga jual tidak tepat, strategi produk keliru, dan akhirnya menurunkan daya saing. Informasi akurat itu membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Baik, berikan saya kesimpulan dari pembahasan activity based costing. Jadi kesimpulan dari activity based costing itu dia memberikan informasi biaya yang lebih akurat dibanding metode tradisional. Nah, biaya produk ditentukan sesuai konsumsi aktivitas sehingga keputusan manajerial itu lebih tepat. Namun sistem ini lebih kompleks sehingga perlu disederhanakan agar tetap praktis. Terima kasih.